Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Friliandriani dengan NIM 22010262822. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Dan saya jurusannya S1 Manajemen dan fokusnya Manajemen Sumber Daya Manusia. Alasan saya membuat tugas ini adalah untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial. Jadi kita langsung aja. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan, yaitu penjelasan grafik indifference curve beserta contohnya, dan yang kedua ada grafik budget line beserta contohnya, dan yang ketiga adalah penjelasan hubungan antara indifference curve dan budget line beserta contohnya. Yang pertama, pengertian indifference curve. Indifference curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indiferen dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Jadi gambar di atas ini menunjukkan bahwa kurva indiferen konsumen dalam mengkonsumsi barang X dan Y, dan sekumpulan kurva indiferen atau sering dinamakan peta indiferen atau indifferent map. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X, sedangkan L1, L2, dan L3 menunjukkan kurva indiferen ke-1, ke-2, dan ke-3. Penggunaan diagram dua dimensi ini adalah untuk memudahkan analisis, sedangkan untuk lebih dari 2 jenis barang dapat digunakan metode lain, seperti metode matematis atau ekonometrik. Dengan pendekatan kurva indiferen, konsumen ingin memperoleh kepuasan maksimum, yaitu seperti mencapai kurva indiferen tertinggi dengan kendala pendapatan yang tersedia. Jadi dalam satu kurva indiferen, tingkat kepuasan yang diperoleh itu sama. Perhatikan gambar tersebut. Konsumsi di titik A, B, C, dan D adalah terletak pada kurva indiferen yang sama. Berarti kepuasan yang diperoleh juga sama. Pergerakan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik A ke titik C, dan sebagainya. Perpindahan dari satu ke titik dan ke titik lainnya. Berarti konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang X untuk mendapatkan barang Y, di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama atau sebaliknya. Perpindahan dari titik D ke titik C, perpindahan dari titik C ke titik B, dan sebagainya. Berarti harus ada barang X yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang Y. Tingkat penggantian barang Y dengan barang X atau tingkat penggantian barang X dengan barang Y dinamakan penggantian substitusi marginal atau marginal rate of substitution, yaitu berapa suatu barang yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lain. Perhatikan gambar B, adalah sekumpulan kurva indiferen yang dinamakan indifferent map, atau jauh dari titik origin, berarti makin tinggi tingkat kepuasan yang diterima konsumen. Kurva indiferen L3, L2, dan L1 ini berarti kepuasan pada kurva L3 lebih besar dari L2 dan L1, dan kepuasan yang diterima konsumen lebih besar dari kepuasan yang diterima konsumen pada kurva indiferen L1. Nah, jadi kita sudah memasuki bagian contoh dari indifferent curve, yaitu misalnya Anda diberikan kombinasi barang tertentu, misalnya 10 unit pakaian dan 8 unit buku. Kemudian Anda diberikan beberapa alternatif pilihan kombinasi barang dengan jumlah yang berbeda, misalnya 8 unit pakaian dan 10 unit buku. Jika Anda menilai alternatif yang diberikan yaitu berupa tambahan 2 unit buku lebih rendah daripada pengurangan 2 unit pakaian, Anda akan memilih kombinasi barang yang pertama, dan Anda memilih kedua kombinasi barang tersebut tidak berbeda atau indiferen. Setelah beberapa alternatif kombinasi barang diberikan, Anda memperoleh beberapa kombinasi barang yang Anda anggap indiferen. Dengan kata lain, kombinasi barang tersebut menurut Anda akan memberikan utilitas yang sama. Setiap kombinasi barang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Dan contoh kurvanya sebagai berikut. Tabel dan kurva di atas merupakan salah satu dari berbagai kemungkinan yang tak terhitung banyaknya. Pembuatan tabel dan kurva semacam ini dapat diulang sebanyak yang diperlukan. Misalnya, Anda dapat membuat tabel dan kurva yang menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat utilitas yang lebih besar kepada konsumen. Dalam hal ini, asumsinya adalah bahwa konsumen akan memperoleh tingkat utilitas yang lebih tinggi dengan menambah jumlah konsumen kedua jenis barang. Penambahan konsumsi kedua
kedua barang tersebut akan menyebabkan pergeseran ke kanan atas. Hal ini kurva indiferen akan semakin jatuh dari titik nolnya. Jadi kita udah memasuki pembahasan kedua, yaitu tentang budget line. Jadi budget line ini adalah suatu kurva yang berbentuk garis lurus yang menggambarkan kombinasi berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Dan faktor yang dapat merubah budget line ini adalah yang pertama perubahan harga, yang kedua adalah perubahan pendapatan. Kenapa? Jadi perubahan harga ini, jika harga suatu barang naik, maka budget line akan mempengaruhi ke titik origin, dan jika harga suatu barang turun, maka budget line ini akan bergeser menjauhi titik nol. Dan yang kedua, kenapa perubahan pendapatan? Jadi jika pendapatan naik, budget line akan bergeser ke kanan atau menjauhi titik origin dan sebaliknya. Misalnya, konsumen yang memiliki pendapatan tetap dalam membelanjakan uangnya dihadapkan pada berbagai pilihan barang. Misalnya, Anda memiliki pendapatan tetap sebagai pelajar seperti kiriman uang dari orang tua Anda sebesar 500.000, dan uang tersebut Anda belikan pakaian dan buku pelajaran. Adapun harga pakaiannya adalah sebesar Rp20.000 per unit, dan harga bukunya adalah Rp25.000 per unit. Anda akan menghabiskan uang yang Anda beli itu untuk membeli pakaian dan buku. Anda dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli berbagai alternatif kombinasi pakaian dan buku. Jika seluruh uang yang Anda belanjakan untuk membeli pakaian, Anda dapat membeli 25 potong pakaian. Adapun jika digunakan untuk membeli buku, Anda dapat membeli 20 buku. Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan kurva garis anggaran yang berbentuk garis lurus. Kurva garis anggaran menunjukkan seluruh kombinasi dari kedua barang yang mungkin terjadi sehingga seluruh pendapatan konsumen habis dibelanjakan. Jadi kita udah memasuki pembahasan ketiga, yaitu hubungan antara indifference curve dengan budget line, yaitu adalah untuk memaksimalkan utilitas konsumen akan memilih kombinasi barang yang kurvanya indifference-nya bersinggungan dengan garis anggaran. Nah, sekian 3 pembahasan itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya Salsabila Friliandriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.